Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Adil Sinarbumi dengan NIM 1214004. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas besar dari mata kuliah metodologi penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan dan Inventaris Berbasis Web pada Toko Mebel Naya Interior. Di sini yang pertama merupakan outline. Bab 1, pendahuluan, yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, korelasi RP, RQ, dan RO, kemudian kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, bab 2, yaitu landasan teori, yang berisikan tinjauan studi, tinjauan pustaka, dan lalu di sini terdapat bab 3, yaitu metode penelitian, yang berisikan alur penelitian, penjabaran langkah penelitian, alat dan bahan, dan lalu metode pengembangan. Di sini bersatu masuk ke latar belakang. Latar belakangnya ialah mengangkat permasalahan di toko mebel Naya Interior yang terkait pengolahan penjualan dan inventaris yang masih manual, sehingga sering terjadi kesalahan catatan, ketidaksesuaian stok, dan keterlambatan laporan. Sebagai solusi, dikembangkan sistem berbasis web menggunakan metode waterfall yang terstruktur. Sistem ini diharapkan mampu mencatat transaksi secara otomatis, memantau stok real time, dan menyediakan laporan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional layanan pelanggan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Kemudian rumusan masalah yang pertama di sini ialah bagaimana merancang sistem informasi berbasis web yang mampu menggantikan metode manual dalam pengelolaan transaksi penjualan dan stok barang. Lalu yang kedua ialah bagaimana sistem informasi tersebut dapat mempermudah pemantauan stok barang secara real time. Kemudian yang ketiga ialah bagaimana sistem informasi dapat menyediakan laporan penjualan dan inventaris yang terintegrasi dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama ialah mengembangkan sistem informasi berbasis web yang dapat menggantikan metode manual dalam pencatatan transaksi penjualan dan pengelolaan stok barang. Lalu yang kedua ialah menyediakan sistem pelaporan yang terintegrasi dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen secara cepat dan efisien. Dan yang ketiga ialah membuat sistem yang mampu mempermudah pemantauan stok barang secara real time untuk memastikan ketersediaan barang. Lalu selanjutnya ialah manfaat penelitian. Di sini yang pertama ialah memberikan solusi teknologi berupa sistem informasi berbasis web yang meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan transaksi penjualan, inventaris barang, dan penyusunan laporan barang. Lalu yang kedua ialah memperbaiki kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui transaksi yang lebih cepat dan informasi barang yang lebih akurat. Kemudian yang ketiga ialah menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengembangan sistem informasi berbasis web menggunakan metode waterfall, khususnya dalam konteks usaha kecil dan menengah. Kemudian yang keempat ialah menyediakan referensi bagi penelitian lanjutan atau implementasi serupa pada bisnis tradisional yang beralih ke digitalisasi. Kemudian di sini bab kedua, tinjauan pustaka. Salah satu jurnal yang saya ambil yaitu dibuat oleh Sofian Aji dan Dani Pratmanto pada tahun 2021 menjelaskan bahwa sistem informasi inventory barang dirancang untuk mengatasi masalah pencatatan manual yang sering menyebabkan ketidakakuratan data dan inefisiensi. Mereka menggunakan metode pengembangan software development lifecycle atau SDLC, model waterfall untuk menciptakan sistem berbasis web yang memanfaatkan Unified Modeling Language atau UML dalam desain dan logical record structure atau LRS. Untuk perancangan basis data, sistem ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih akurat, efisien, dan terpusat, sehingga mempermudah pencatatan serta pengambilan keputusan dalam pengelolaan barang. Kemudian di sini terdapat alur penelitian. Yang pertama ialah mulai, lalu identifikasi masalah, kemudian studi literatur, lalu mengumpulkan data. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam metode waterfall. Yang pertama ialah analisis kebutuhan, lalu desain sistem, kemudian implementasi, selanjutnya ialah pengujian sistem, dan yang terakhir ialah pemeliharaan sistem, lalu kemudian kesimpulan, dan lalu selesai. Selanjutnya di sini ada metode pengembangan, yaitu analisis kebutuhan. Di sini terdapat kebutuhan fungsionalnya, salah satunya ialah seperti aktornya merupakan pemilik toko, di mana deskripsinya ialah pemilik toko adalah pihak yang menggunakan sistem untuk memantau laporan penjualan, inventaris, dan performa bisnis secara keseluruhan. Pemilik bertanggung jawab dalam mengambil keputusan strategis berdasarkan data dari sistem. Kemudian di sini terdapat kebutuhan non-fungsional, seperti contohnya ialah sistem harus dapat mencatat transaksi penjualan secara otomatis, mencakup detail barang seperti nama, jumlah, harga, satuan, dan juga total.
Selanjutnya di sini terdapat use case diagram, yang mana di sini pemilik toko terhubung kepada melihat laporan penjualan, lalu di mana laporan penjualan ini include ke dalam melihat ringkasan dashboard, dan selanjutnya dapat dilihat pada diagram yang telah saya sediakan. Lalu selanjutnya di sini entity relationship diagram, itu salah satu contohnya merupakan barang yang memiliki atribut seperti ID barang sebagai primary key, kemudian nama barang, kategori, stok, dan juga harga satuan. Lalu sisanya dapat dilihat seperti pada gambar yang telah saya sediakan. Kemudian di sini terdapat activity diagram. Itu salah satunya ialah pembaruan stok, yang dimana di sini dimulai dari login, kasir login ke dalam sistem, lalu membuka menu catatan transaksi, lalu selanjutnya memasukkan data transaksi, detail transaksi, lalu menghitung total transaksi, kemudian kasir menyimpan transaksi, lalu sistem memperbarui stok barang. Lalu masuk ke dalam desain sistem, yang merupakan saya membuat low fee atau desain low fidelity dari sistem yang akan dibuat. Di sini merupakan tampilan login, terdapat username, password, dan juga login. Dan apabila pemilik atau karyawan lupa akan passwordnya, maka mereka dapat menekan tombol forgot password. Lalu selanjutnya di sini terdapat tampilan dashboard admin seperti pada gambar, lalu tampilan dashboard kasir seperti pada gambar, kemudian tampilan dashboard staf gudang yang dapat dilihat seperti pada gambar. Lalu selanjutnya terdapat pencatatan transaksi. Di sini tampilannya secara kasarnya masih seperti masukkan data transaksi, yaitu ID barang, nama barang, dan jumlah transaksi atau jumlah harga. Lalu di bawahnya terdapat tabel barang, dan lalu sistem ini akan menghitung secara otomatis total dari transaksi tersebut. Lalu kemudian terdapat pembaruan stok, halaman pembaruan stok. Di sini karyawan dapat memasukkan ID barang, nama barang, dan lalu keterangannya. Lalu di bawah merupakan tabel barang dengan yang kekurangan stok, sehingga karyawan dapat dengan mudah mengetahui stok mana yang kurang. Kemudian di sini terdapat tampilan halaman laporan penjualan yang berisikan tabel laporan penjualan, dan juga bisa difilter sesuai dengan hari atau bulan, sesuai dengan yang karyawan atau pemilik mau. Kemudian juga ada laporan stok yang berisikan tabel laporan stok sesuai dengan filter seperti hari atau bulan. Lalu kemudian masuk ke yang terakhir merupakan pengujian. Di sini black box testing. Contohnya ya seperti login admin, yang dimana skenario pengujiannya ialah admin memasukkan username dan password yang valid, lalu inputnya ialah username. Di sini contohnya admin dan juga password. Di sini contohnya 123456. Lalu output yang diharapkan merupakan sistem mengarahkan ke dashboard admin. Lalu contoh satu lagi merupakan notifikasi stok barang rendah, yang dimana skenario pengujiannya berupa sistem secara otomatis memunculkan notifikasi untuk barang dengan stok mendekati batas minimum. Lalu output yang diharapkan merupakan sistem menampilkan notifikasi untuk barang dengan stok rendah. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.